Halo guys, ketemu lagi di channel gue, Faisal. Bersama gue ya Faisal gitu. Gue di sini mau coba capture apa aja sih kira-kira yang lulu yang baru pingin banget belajar gitar dan um, atau yang mungkin sudah pernah belajar gitar tapi masih bingung cara ngembanginnya bagaimana. Gue di sini mau kasih tahu lu beberapa hal yang mungkin kedepannya akan bisa membuat permainan gitar lu insya Allah lebih baik lagi. Ini juga harus diimbangi dengan ya lo harus latihan terus, practice and practice terus, oke? Oke, tapi sebelumnya saya intro dulu, oke? Oh, oke, seperti janji gue tadi barusan, yang gue mau kasih tahu lo hal-hal apa aja sih yang perlu lo sebagai orang yang mau belajar gitar, apa aja sih yang perlu lo pelajarin gitu. Apakah gue harus pelajarin tangga nadanya dulu, apa gue harus belajarin chord-chordnya dulu gitu, atau apa nih? Itu yang pertanyaan besarnya sih, karena gue ingat banget dulu waktu gue masih suka nongkrong dulu, waktu zaman dulu tuh malam minggu tuh pasti nongkrong sama teman-teman, terus gitar-gitaran. eh, Ya kadang kalau ada teman yang bawain lagu baru tuh ya gue contek chord gitarnya apa aja gitu loh. Contoh misalnya lagu slang pada zaman dulu, lagu slang atau lagunya Ahmad Band zaman dulu, atau mungkin Ceylon Seven. Terusnya ketika mereka mainin tuh ya gue ngeliatin aja chordnya gitu, dia mainin apaan sih gitu. Misalnya oh dia ternyata main dari A minor, terus dia ke G, ke G F dan lain-lain sebagainya. And then gue langsung ikutin itu di rumah, gue praktekin setelah gue contek dari temen gue itu. Gue ikutin sampai di rumah dan akhirnya gue bisa, saudara-saudara. Eh, tapi tapi setelah gue bisa, eh, pertanyaan gue bingung nih. Ini setelah gue bisa ini dan gue main ulang-ulang berulang-ulang kali gitu, tapi gue bingung mau ngembanginnya bagaimana gitu, karena gue dapatnya cuma dari contekan temen gue doang gitu. Jadi gue nggak dikasih tahu kenapa bisa seperti itu hasilnya, atau chordnya kenapa begitu dan lain-lain sebagainya, atau bagaimana dia bisa dapetin melodinya dari chord itu gitu, lain hal-hal gitu yang sampai pada saat itu gue masih bertanya-tanya gitu. Ini orang bagaimana sih bisa aja gitu dapat melodinya dari mana ya, caranya bagaimana ya, gila kupingnya super banget gitu. Nah itu yang pertanyaan-pertanyaan di kepala gue pada saat itu gitu loh. Dan ternyata setelah gue cari sana dan sini, akhirnya gue tahu apa yang harus uh, gue pelajarin sebelumnya untuk lebih baik lagi dalam bermain gitar. Maksudnya adalah gue harus dapetin dulu basic-basicnya gitu. You know what? Salah satu basic yang paling penting adalah lu kudu tahu tuh not apaan aja yang ada di fret gitar lu. Jadi lu harus tahu di ini apa, senar tiga apa, senar dua notnya apa, senar satu notnya apa, itu lu harus tahu semuanya gitu loh. Ya mungkin untuk pertama kalinya emang susah sih, karena ya banyak banget gitu kan. Jadi ya harus di eh, pilah-pilah dulu, diambil dulu, di pelan-pelan gitu, dipotong-potong dulu. Jadi nggak langsung semuanya diserap gitu. Jadi perlahan-lahan satu-satu diambil dulu. Jadi yang pertama harus kita pelajarin adalah kita harus tahu dulu nih not-not yang ada di fret gitar ini apaan aja gitu. Jadi untuk tahu itu lo harus kenalin dulu nada-nadanya. Oh ya, satu lagi tips gua, kalau bisa usahakan gitar lu tune. Tune artinya tuh nyetem dengan standar tuner. Kan sekarang banyak tuh di aplikasi kayak kayak Gitar Tuna atau yang lainnya untuk nyetem gitar di Android atau HP. Itu juga bisa bisa lu pakai itu. Usahakan lu main gitar tuh menggunakan standar tuner, standar tuning yang udah standar. Jadi lu kenapa lu harus kayak gitu? Karena otak lu ini ngerekam, cuy. Otak lu ini ngerekam setiap cun-cun yang lu mainin. Jadi nada-nada yang lu mainin ini otak lu ngerekam. Jadi ketika ketika lu terbiasa menggunakan standar tuning atau steman yang standar, dan tiba-tiba lu dengar di tempat lain bahwa dia tidak menggunakan steman standar atau dia fales mainnya, maka otak lu tuh akan tahu oh ini orang mainnya fales. Karena apa? Karena otak lu udah terbiasa dengan sesuatu yang tidak fales
gitu. Jadi lu harus banget usahakan dicuning dulu tuh gitarnya, di stem dulu gitarnya sampai benar-benar oke, baru lu belajar. Karena setiap yang lu pencet itu akan direkam sama otak lu, cuy. Oke? Oke ya? Oke. Jadi yang pertama gue mau kasih tahu lu adalah nada-nada gitar ini yang ada di fret-fret gitar ini. Nggak perlu banyak-banyak, cukup 12 fret aja. Dari 0 sampai 12. Karena apa? Karena sisanya ini akan sama dengan yang ini. Jadi kalau lu udah hafal ini, otomatis lu juga bisa hafal ini sebenarnya, sama aja. Oke? Oke ya. Nanti gua kasih lo kayak sheetnya gitu, jadi kayak lembaran nada-nadanya, nanti lu bisa uh, capture, atau mungkin gua akan taruh di PDF deh di deskripsinya, sehingga lu bisa download dan lu bisa liatin tuh ketika nanti lu lagi belajar gitar, jadi lu nggak lupa gitu. Usahakan untuk sementara ini lu apalin tuh nada-nadanya yang tanpa crash atau tanpa bass, tanpa crash atau tanpa mol. Jadi nadanya masih natural seperti C, D, E, F, G, A, B, C. Udah itu aja cukup. Itu dulu diapalin. Nggak usah banyak-banyak. Hanya itu aja kira-kira lu harus ngapalin itu. Lu kira-kira aja berapa lama lu bisa ngapalin itu untuk semua fret gitar sampai fret 12. Oke? Ngerti kan ya? Oke. Nih gua kasih tahu nih apa gua kasih tahu lu gambarannya seperti apa. Oke, lu lihat kan, lu lihat apa, lu lihat layar gua ya. Oke, lu udah lihat ya yang tadi gua kasih lihat apa namanya, gambar fret gitarnya plus nada-nadanya, lu udah lihat ya. Nah, ini gue mau nerangin lu secara nyatanya nih. Oke, untuk standar tuner biasanya senar 6 ini nadanya E. Oke, untuk nada senar 5 ini nadanya A. Ini standar tune. Yang ke nada senar keempat tuh nadanya D. Senar ketiga nadanya G. Senar kelima, senar kedua nadanya itu B. Dan senar ke-1 nadanya sama dengan senar 6, sama-sama E. Jadi pastikan gitar lu ngecun, cuy. Oke? Oke, gue mau kasih tau lu yang seperti gue bilang tadi, nada-nada untuk semua senar, tapi nada naturalnya aja sampai fret 12. Oke, yang pertama tuh dari senar 6. Ini senar E, maju 1. Ini nada F, maju 1 lagi. Ini nada G, 1 lagi. A, 1 lagi. B, ini fret 7. Di fret 8. C, fret 10. D, dan fret 12 E. Jadi bisa diambil kesimpulan yang nada yang lost ini sama dengan yang di fret 12. Yang di fret 0 ini sama dengan di fret 12. Nadanya sama-sama E. Oke, saya ulang lagi. Yang pertama E, F, G, A, B, C, D, E. Oke, itu untuk senar 6. Sekarang untuk yang senar 5-nya, ini dimulai dari nada A. Nada A ke B itu jaraknya 1, artinya dia melompati 1 fret. Jadi ini A, nada B-nya bukan di sini tapi di sini. Nah, B ke C itu jaraknya setengah. Jadi jarak setengah dari sini ke sini. Nah, ini namanya setengah. Kalau dari sini ke sini ini namanya 1 jaraknya, intervalnya. Kalau dari sini ke sini ini namanya 1,5. Nah, karena A ke B itu 1 dan B ke C setengah, berarti seperti ini. A, B, C, C ke D 1, D, D ke E 1, E ke F setengah, F, G ke F ke G 1, G ke A 1,
Oke, saya ulang lagi. A B C D E F G A. Sama lagi kan? Ini A, ini juga A. Cuman beda oktav. Yang berikutnya senar 4. D. D ke E 1, berarti E-nya di sini. E ke F setengah, berarti F-nya di sini. Terus F ke G 1. G ke A 1. A ke B 1. B ke C 1,5. Yang terakhir D. Sama dengan D. 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 Beda 1 oktav. Oke ya. Kalau masih bingung ditulis aja, atau bisa di rewind di YouTube-nya. Satu lagi yang senar 3. Ini mulai nadanya G. Nada G. Terus abis G apa? A. Abis A B. And then B ke C setengah. C ke D 1. D ke E 1. E ke F setengah. F ke G 1. Jadi semua jarak nada itu 1. Yang setengah tuh hanya E ke F dan B ke C. Itu yang setengah, yang lainnya 1. Ingat ya. Oke, balik lagi yang senar 2 sekarang. B ke C setengah, berarti C nya di sini. D nya 1. D ke E nya 1. E ke F nya 1. Setengah. F ke G nya 1. G ke A 1. A ke B 1. Saya ulangi lagi. B C 1. B C setengah. C ke D 1. D ke E 1. E ke F setengah. F ke G 1. G ke A 1. A ke B 1. Jadi ini B, ini juga B. Oke, yang terakhir nadanya E. E ke F setengah, berarti F nya di sini. E F setengah. F G 1. G A 1. A ke B 1. B ke C setengah. C ke D 1. D ke E 1. Ulang lagi. E F G A B C D E. Oke, itu harus dihafalin ya. Boleh 1 jari dulu nggak apa-apa, seperti ini. Karena kan biasanya kalau yang baru belajar gitar dia nggak bisa main banyak jari. Biasanya hanya 2 atau 3 aja. Atau bisa seperti ini. Jadi pakai jari telunjuk, jari manis, jari kelingking bisa, atau jari telunjuk, jari tengah, jari kelingking bisa. Tergantung nyamannya yang mana. Lagi ya. Kayak gitu, itu juga boleh. Balik lagi. Itu hanya variasi aja sih. Ulang lagi. Oke. Intinya pastikan metik di ditekan nadanya yang benar tempatnya, jangan salah.
Jadi untuk cara latihannya saya bebaskan ke kalian, tapi uh, pastikan sambil ngelancarin ngapalin nada-nada ini, pastikan juga jarinya juga dibiasakan gitu. Oke, gitu dulu. Nanti setelah lancar, gue akan ngajarin lu, bukan ngajarin sih, buat gue mau sharing lu soal chord dan juga scale tangan nada untuk yang simple-simple aja. Tapi gue pingin lu tahu, setelah ini ya, tapi ya setelah lu apal semua nih yang tadi gue kasih, lu kudu tahu asalnya chord dari mana, terus ya bermain dengan scale apa. Jadi nanti tugas nextnya adalah, yang harus lu pelajarin adalah chord plus scale. Oke. After that, setelah itu lu bisa belajar improvisasi. Nanti gua akan praktekin kayak menggunakan back sound gitu buat lu, sehingga ya lu bisa praktekin langsung juga apa yang udah gua kasih tahu ke lu. Oke. Oke. Bagaimana? Gampang kan? Gampang lah, itu mas temen baru permulaan aja. Kalau lu segitu aja udah nyerah, wah udahlah, lu nggak usah main gitar aja udah. Mendingan kemana tahu, udah lu nggak usah belajar gitar, oke? Tapi kalau lu emang masih semangat dan lu pingin banget pelajarin gitar dengan pelan-pelan, tapi ada progresnya, itu lebih baik sih dibanding lu nggak ngapa-ngapain. Em, dan alasan gue kenapa ngajarin pertama lu harus tahu nadanya dulu, karena gue pingin ini akan lebih berkembang lagi untuk bisa ngembangin. Dengan lu tahu nada ini, lu bisa tahu chord, lu tahu tangan nada, lu nanti akan tahu juga sequence untuk lebih apa namanya, dapat variasi untuk permainan gitu, seperti itu. Jadi ya usahakan dilatih terus sih. Bisa juga sambil latihnya seperti lu sebutin nadanya kayak gini nih: E F G A B C D, dan usahakan lu pakai suara di mulut lu gitu. Karena apa, nanti otak lu akan ngerekam, sehingga apa yang lu pencet itu otak lu akan ngerekam cuy. Nah, ketika lu terbiasa dengan tuner yang bagus, maksudnya dengan standar tuning yang oke, tidak fals, akhirnya ketika lu ngulik lagu orang atau lu mendengarkan lagu orang, lu bisa tahu dia main nada apa ya, karena lu udah kenal nadanya. Misalnya, oh ini G nih, ketika ada nada seperti ini lu dengerin di somehow dimanapun, di radio, di mobil atau dimanapun, lu tahu oh ini orang main dari sini nih. Karena apa, lu udah terbiasa dengan nada-nada itu dan lu kenalin nada-nada itu, kecuali dia menggunakan tuning yang berbeda. Nah, untuk saat ini biasanya yang common sih orang pakai standar tuning sih, seperti yang tadi saya bilang, E A D G B E, itu seperti itu sih. Tapi kalau misalkan mereka seperti Guns N' Roses misalnya, contohnya, dia akan tuningnya akan turun setengah. Seperti Ceylon Seven juga sama, turun setengah, mungkin akan beda. Tapi little bit lo akan lebih sedikit kenal sedikit sih, apa namanya, karakter-karakter dari nada-nadanya sih lu pasti kenalin. Oke, gitu aja dari gua. Mudah-mudahan sih lu tetap semangat bro, tetap semangat dan tetap sehat juga pastinya sih. Dan next time gua akan kasih lu tentang sequence dulu deh, and then after that chord, lalu scale. Itu lebih fun sih sebenarnya. Gue nggak mencoba untuk menggurui, tapi gue berusaha untuk share aja sih sebenarnya. Mudah-mudahan lu seneng, dan mudah-mudahan ini juga berguna buat teman-teman yang lagi pingin belajar gitar atau yang pingin ngedalamin gitar. Mudah-mudahan ini lebih berguna buat semua. Oke, see you di tutor gue yang bukan tutor sih, see you di sharing gue yang lain. Oke, see you bro.